DM dengan kehamilan, kemudian asuhan kebidanan DM, resiko obstetri DM, kolaborasi interprofesional, edukasi DM, pelayanan KP pada DM, dan COC pada DM atau Continuity of Care. Nah, Bu Ari menyesuaikan referensinya dengan yang diminta di kurikulum atau di kontrak belajar. Nah, berdasarkan IDF, aturan Recording in progress. 1 dari 6 kelahiran hidup itu dipengaruhi oleh hiperglikemi. Ya. Hal ini menekankan bahwa peran bidan menjadi sesuatu yang sangat vital ya untuk memutus rantai komplikasi jangka panjang bagi ibu dan anak. Ini saya tekankan kalau Mbak tadi mungkin agak bingung ya untuk perbedaan dari DM tipe 1 dan 2. Biasanya untuk kita yang untuk DMG itu biasanya kebanyakan terjadi diabetes tipe 2. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu sangat erat kaitannya dengan fungsi organ yang ada di pankreas. Sehingga dia nggak bisa diapa-apain gitu ya. Walaupun pola pola gaya hidupnya sangat bagus pun dia tetap akan kena itu. Karena fungsi dari organnya ini yang sudah ndak bagus. Fungsi pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin sama sekali gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi apa namanya, bisa jadi herediter juga dan memang sudah ada sejak lahir. Itu nggak kok ngenteni nanti baru tua baru ada atau kena DM, baru terus DM. Ya, kalau ini sudah ada dari sejak lahir. Nah, hanya tergantung dia begitu ketahuan mungkin menimbulkan gejalanya kapan. Biasanya anak-anak. Begitu sudah dewasa anak-anak terdeteksi DM biasanya dia yang diabetes tipe 1 ini. Penyebab utama adalah autoimun, tubuh menyerang sel penghasil insulin di pankreas sehingga pankreas ini tidak memberikan fungsi untuk memproduksi insulin sama sekali, gitu ya. Kemudian biasanya terjadi pada anak-anak remaja atau dewasa muda. Di kalaupun sekarang ada yang proses di mana remaja itu banyak terdeteksi DM, biasanya karena memang gaya hidup, bukan dari riwayat ini tadi, bukan dari sononya. Ya, karena memang gaya hidup sekarang kan sudah luar biasa berubah ya, sudah sangat berubah, betul lah. Bu Ari itu lahir tahun 80-an ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang yang 26 ya. Waduh luar biasa sekali ya, kok beda banget ya dari zaman dulu dengan zaman yang sekarang, sangat beda. Didikan, makanan, lingkungan, semuanya sangat beda ya. Sehingga mungkin kalau misalnya ada DM yang terjadi pada remaja, bisa jadi itu terpengaruh dari pola gaya hidup juga gitu. Bukan hanya semata-mata dari gangguan pankreas. Kemudian mungkin muncul secara tiba-tiba dan tidak mengandung faktor risikonya genetik, faktor lingkungan, kemudian pengobatan manajemen wajib suntik insulin seumur hidup gitu ya. Itu kalau misalkan dia memang gangguan pankreas mulai dari cilik ya wes suntik terus insulin karena yang dibutuhkan oleh tubuh adalah insulin dan tubuh nggak bisa memproduksi itu karena pankreasnya mogok gitu ya sehingga harus diberi dari luar suntik terus mungkin Mbak lihat ya di GLD yang seperti ini ya. Mbak setiap hari atau banyak sekali sepet-sepet yang dikoleksi sampai nggak dibuang sama dia. Yang tipe 2 itu terjadi resistensi insulin karena sel tubuhnya tidak merespon insulin, pankreas ini bisa memproduksi tapi dia kurang 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 optimal gitu ya. Nah, insulinnya masih produksi tapi tidak cukup atau tidak berfungsi optimal. Untuk usia dialisis biasanya udah dewasa, di atas 40 tahun. Kini banyak di usia muda ya. Kemudian gejalanya bisa berkembang perlahan, sering tanpa gejala di awal. Itu faktor risiko karena dia dipengaruhi oleh lingkungan, maka kalau dia sudah obes baru nanti kena. Kemudian mager gitu ya, berkena pola makan buruk. Bisa jadi juga genetik gitu ya. Tapi memang yang tipe 2 ini lebih ke arah di awal dia belum ada, baru nanti muncul dikarenakan ada faktor yang lain tadi. Manajemennya pengaturan makan, olahraga, obat oral, dan kadang diberikan suntik insulin karena tadi secara evidence atau ilmu terkini itu memang suntik insulin ini jauh lebih efektif ya jika dibandingkan pemberian. Nah, diabetes yang tidak terkontrol ini bisa mempengaruhi poros HPO. Bisa ada apa tadi, disfungsi seksual, bisa menstruasi dan bisa
infertility. Nah, klasifikasinya, jadi kalau DM pada kehamilan itu bisa dibedakan antara DM pregestasional. Gestasi itu artinya kehamilan, itu hamil, gitu ya. Kalau DM pregestasional itu biasanya itu dia sudah ada sebelum hamil. Nah, dan DM gestasional itu beda. Gestasional, diabetes mellitus, atau diabetes mellitus gestasional. Jadi untuk DM pada kehamilan itu ada yang dia DM pregestasional, sebelum hamil sudah ada. Berarti kalau sebelum hamil sudah ada itu bisa berupa dia DM1 karena ada di gangguan organ, atau DM2 karena memang pola, itu ya, pola hidup. Itu sudah ada, tapi sebelum hamil. Atau ada pula yang dia setelah hamil, baru kemudian muncul DM. Karena saat hamil, proses yang ada di dalam tubuh kita tuh berubah, sangat berubah, bisa sekian kali lipat, gitu ya. Dan itu yang bisa menyebabkan awal yang DM-nya ini tidak terpicu menjadi terpicu. Nah, jadi penekanan penting untuk pada kehamilan ini adalah kadar HbA1c-nya kurang dari 6,5, sehingga bisa mencegah terjadinya malformasi. Nah, ini klasifikasi yang tadi di implikasi pregestasional sudah terdiagnosis dengan risiko utamanya apa? Ada malformasi kongenital karena bisa terjadi gangguan pada proses organogenesis atau DM gestasional yang bisa menyebabkan proses gangguan toleransi glukosa yang dia bisa terjadi pada usia 2 sampai trimester 2 sampai dengan trimester 3. Penyebabnya ada hormon plasenta yang bersifat diabetogenik atau dia melawan kerja dari insulin. Nah, perubahan metabolisme karbohidrat saat hamil ya, itu karena proses kalau Mbak, masih ingat mungkin ya di semester kemarin saat bicara terkait hamil, itu ada banyak sekali proses fisiologis change gitu ya, ada banyak perubahan pada tubuh ibu hamil. Di trimester 1 ada hormon estrogen dan progesteron itu meningkat, kemudian meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, sehingga ibu hamil cenderung berisiko hipoglikemi. Sedangkan di trimester 2 dan 3, di plasenta tumbuh besar dan mengeluarkan hormon antagonis insulin, sehingga bisa terjadi resistensi insulin secara fisiologis agar glukosa ini lebih banyak tersedia untuk janin. Jika pankreas ibu tidak mampu mengkompensasi, maka bisa terjadi GDM. Karena proses di dalam ibu DM ini tadi kan fungsi pankreas itu tidak optimal, sehingga akan terjadi resistensi insulin. Secara normal gitu pasti akan terjadi juga pada ibu hamil, tapi resistensi insulin ini fisiologis sebenarnya. Karena ibu harus memiliki cadangan glukosa yang cukup untuk 2 nyawa ya, untuk si ibu dan untuk babynya. Jadi kalau, asumsinya begini, kalau misalkan Mbak-Mbak tidak hamil, maka Mbak-Mbak cukup makan 1 potong daging untuk diri Mbak sendiri ya. Tapi begitu hamil, Mbak-Mbak harus makan 2 potong daging, karena 1 untuk ibu dan 1 untuk bayi. Demikian pula dengan zat-zat yang lain. Kenapa sih ibu hamil itu cenderung dia lebih sering mengalami anemia, lebih cenderung sering mengalami kram-kram pada pagi, kemudian lututnya sakit, pinggangnya sakit gitu ya. Karena memang secara asupan mungkin ibu hamil yang kita di lingkungan yang normal biasa gitu ya, di sekitar kita, itu mungkin ibu hamil mungkin pola makannya tetap, apalagi di pedesaan ya Mbak ya, pola makannya tetap, ya adanya nasi, sayur, mungkin sambel, karo mungkin ikan asin atau pindang mungkin ya. Mungkin akan hanya bertambah sedikit gitu ya porsinya, karena mungkin sering lapar. Tapi kan tidak terus kemudian pindang itu tadi kemudian berganti menjadi daging setiap hari gitu ya asupannya, terus kemudian tempe menjadi ayam. Kecuali kalau memang terjadi peningkatan standar ekonomi gitu ya. Sehingga ibu yang awalnya itu mungkin cukup hanya makan nasi, tempe, pindang tadi ya untuk ibu beliau sendiri. Tapi saat nanti hamil itu harus dipecah dengan janinnya gitu ya. Sehingga sering terjadi hipokalsemia gitu ya. Kemudian ibu Fe-nya itu yang seharusnya hanya cukup untuk ibu
disedot juga untuk baby. Sehingga pada posisi hamil, asumsinya adalah apa yang ibu makan itu yang diserap oleh bayi. Dan memang bayi ini seperti predator. Nah, memang dia kalau diasumsikan bayi atau janin yang ada di dalam, maaf janin ya, janin yang ada di dalam tubuh kita ini ibarat ibarat apa namanya benalu. Jadi dia nempel ke inangnya adalah ibunya ini tadi, dan dia nyedot terus. Dia nggak mau tahu kondisi indahnya seperti apa, ya, ibarat benalu yang ada di pohon mangga, ya. Jadi dia nyedot terus ngambil dari ibunya untuk dia tumbuh, untuk dia berkembang, dan ibunya ini yang nanti akan kewalahan pasti. Ibunya anemi, kalau sudah anemi nanti pasti risiko terjadi pendarahan, badan lemes, dan lain sebagainya. Kalsium berkurang gitu ya. Nah, sehingga kenapa kok kita selalu edukasinya adalah didobel Bu nutrisinya, ditambahkan A, B, C, D, porsinya begini gitu ya. Walaupun mungkin secara real memang agak sulit untuk dipenuhi oleh ibu. Nah, penapisan resiko, jadi untuk resiko GDM, itu bisa kita tapis di awal, itu dari karakteristik ibu. Nah, jadi ada kelompok resiko yang berdasarkan karakteristik klinis, yaitu yang pertama risiko rendah. Jadi kalau dikatakan risiko rendah itu kalau misalkan termasuk etnis dengan prevalensi DMP rendah, Bapak Ibu nggak ada riwayat tuh, kemudian semuanya oke-oke saja, gitu ya, kemudian pola hidupnya bagus misalnya. Udah riwayat DM pada first degree relatif, ada yang ada riwayat, kemudian usia kurang dari 25 tahun, berat badan sebelum hamil normal, berat badan saat lahir normal, tingkat gangguan metabolisme fungsi nggak ada zat kemudian. Sehingga dia tidak perlu dilakukan uji PTGU. Tapi kalau misalkan katakanlah untuk risiko sedang tidak termasuk dalam kelompok risiko rendah maupun tinggi, dilakukan pada usia PPGO ini dilakukan pada usia 24 sampai 28 minggu. Gitu ya. Jadi risiko redang itu apa tidak ada semuanya itu tadi gitu ya. Tapi tetap nanti di usia 24 sampai dengan 23 minggu itu tetap dilakukan proses screening. Ya. Karena apa? Karena kejadian DMG ini biasanya dimulai awitannya atau dimulai untuk apa namanya, gejalanya itu adalah pada trimester 2 sampai dengan 3. Kalau risiko tinggi bila lebih 2 atau lebih, ya dari kriteria obesitas, ya riwayat DM, kemudian gangguan toleransi, bayi makrosomi. Hari pertama umur pinten Bu? 3 kilo telung on, Mbak gede anak, oh waduh, punya seneng alhamdulillahnya saat itu mungkin nggak apa-apa atau mungkin saat itu lahir di rumah sakit jadi punya nggak tahu apa-apa ya. Terkadang di rumah sakit itu, yang termemori oleh pasien hanyalah, "Oh pengen lahirin teng rumah sakit Mbak, kula diinfus." Padahal proses di dalam itu banyak sekali. Mungkin babynya ini hipoglikemi, babynya distres ya, hipoksia. Di ruang bayi itu udah karu-karuan yang mungkin tidak terceritakan kepada ibunya. "Mboten napa kok riyen, lairnya teng rumah sakit namung diinfus tok," gitu ya. Nah, luar biasa. Jadi kalau misalkan ibunya mengatakan bayinya riwayat makrosomi, berarti kita harus apa namanya, menganggap itu sebagai resiko tinggi. Glukosuri, nanti dicek, oh ternyata di dalam urinnya sudah ada apa, gula, ya nanti bisa dilakukan pemeriksaan reduksi urin. Kemudian ada grup etnis berprevalensi tinggi, atau ada beberapa ras yang memang prevalensi tinggi untuk DM, gitu ya. Sehingga rekomendasinya dilakukan pada pemeriksaan kehamilan pertama kali atau secepat mungkin setelahnya. Walaupun ibunya sudah baru merencanakan kehamilan, baru telat gitu aja, tapi belum positif misalnya, baru telat tapi belum USG dan belum betul-betul ada tanda pasti kehamilan, sudah langsung dilakukan uji diagnostik PTGO. Nah, jadi ada banyak langkah, ada banyak cara Mama untuk melakukan uji diagnostik PPGU ini. Jadi dari referensi itu ya ada 2019, ada yang WHO, ada yang WHO, ada yang DPSJ gitu ya. Ada banyak sekali yang melakukan tapi rata-rata hampir sama. Jadi ada yang satu langkah, ada yang step by step, ada yang 2 langkah gitu ya. Tapi rata-rata menggunakan, apa namanya, asupan gula 75 miligram.
Nah, kita menggunakan yang per Kenya, ya untuk yang di kita. Kita menggunakan yang per Kenya yang di Indonesia. Nah, ini dengan screening dan diagnosis bergeni. Jadi saat kunjungan pertama atau ANC yang pertama, kita lakukan screening faktor risiko tadi. Ada obesitas, riwayat keluarga, dan lain sebagainya tadi. Jika risiko sangat tinggi, langsung dilakukan cek HbA1c atau gula darah sewaktu tek langsung di jari set gitu ya. Kalau mungkin akses untuk intravenous dan di usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu semua ibu hamil secara universal itu wajib menjalani PTGO 75 gram. Nah, nanti bisa kita lihat bagaimana hasilnya, gitu ya. Jadi kalau setelah dites nanti ada hasil dari PTGO-nya, ternyata gula darah puasanya lebih dari sama dengan 92, kemudian gula darah 1 jam setelah makan lebih dari 180, kemudian 2 jam setelah makan 153. Nah, tadi kan di slide yang PPT yang awal tadi sudah dilihat ya bagaimana proses untuk PTGO-nya. Jadi ibunya puasa dulu 8 sampai 12 jam kalau tidak salah ya. Setelah makan ya, makan biasa, kemudian puasa 8 sampai 12 jam, kemudian dilakukan tes ya, kemudian diberikan 75 apa namanya gram itu tadi, gitu ya. Kemudian ibunya makan. Setelah makan di apa namanya 1 jam dicek atau 2 jam dicek, gitu ya. Kalau hanya ada satu saja itu sudah cukup memberikan diagnosis. Misalkan kadar puasanya lebih dari 92. Itu saja itu sudah memberikan diagnosis GDM. Nah, ini di GDM sampai ini, DMG atau ya sama sih, DMG atau GDM. Nah, kunjungan pertama untuk perusahaan ini alurnya ya, kayak evaluasi risiko rendah, risiko tinggi, kemudian GDS, kemudian dilakukan proses diagnosis, kemudian ada apa namanya, kalau misalkan dia terdiagnosis DMT2 ya langsung dia dilakukan perujukan. Jadi kalau misalkan dia masih risiko sedang, maka dilakukan proses diagnosis dengan TTGU yang dapat dijangkau, gitu ya. Kalau misalkan ibunya risiko namanya belum sampai ke arah itu gitu ya, maka ya tetap dilakukan edukasi dengan nanti pada saat usia kehamilan masuk trimester 2 dan 3 nanti tetap dilakukan tes TTGO. Nah, ini untuk TTGO baku, pemeriksaan TTGO glukosa darah, vena ini dengan puasa, itu dengan angka yang kalau dinyatakan diagnosis yaitu tadi ya lebih dari 92, lebih dari 180 dan lebih dari 153. Nanti ada beberapa alternatif yang bisa diberikan. Kalau pasien tidak mampu berpuasa atau jika pasien ini tidak bisa dilakukan pengambilan darah kapiler, darah vena gitu ya, maka bisa dilakukan pemeriksaan glukosa darah kapiler. Nah, diagnosisnya untuk penegakan diagnosis DMG dapat ditegakkan bila pada ibu dengan usia kehamilan lebih dari 24 minggu, satu saja tadi sudah nyatakan apa namanya TTG positif. Kalau kurang dari 24 minggu minimal ada 2. Nah, memang screening tadi itu paling tepat kalaupun tadi resikonya masih belum ada ya di bawah 24 minggu maka usia 24 minggu harus dilakukan. Makanya kenapa kok begitu sudah lebih dari 24 minggu itu hanya ada satu saja dari 3 hasil tadi itu sudah dianggap sebagai positif DMG. Nah, dampak hiperglikemia apa? Untuk perkembangan janin trimester 1 bisa terjadi resiko guguran dan kelainan jantung karena glukosa tinggi ini bersifat teratogenik karena tadi apa? Proses yang untuk organogenesis itu ya terjadi di usia trimester 1. Kemudian di trimester 2 dan 3 ada hiperinsulinemia janin, glukosa ibu yang tinggi bisa menyebabkan plasenta sehingga dia menyebabkan makrosumi. Di pasca salin bisa terjadi apa namanya hipoglikemi pada bayi, gitu ya. Nah, fokus pada screening dan monitoring, jadi ada screening GDM, kemudian manajemen mandiri,
Kemudian apa yang bisa diberikan untuk asuhan? Di pengkajian awal tentu saja Mbak-Mbak harus tahu bagaimana cara melakukan anamnesis ya. Jadi apakah ada DM, ada bayi besar, ada abortus gitu ya. Kemudian kenaikan berat badan yang berlebihan, kemudian IMT-nya cek di setiap kali datang pemeriksaan apa namanya tinggi fundus uteri, loh harusnya ini sekarang katakanlah usia 24 minggu, gitu ya. Harusnya itu dia ada di 16, 24 setinggi pusat. Ini kok ternyata sudah setinggi setengah pusat sampai dengan pertengahan PX. Wah, berarti progresnya sangat apa namanya cepat gitu ya. Berarti ini penanda bahwa BB-nya terjadi makrosomi atau polyhydramnion. Kemudian ada medical nutrition therapy yang bisa diberikan kepada ibu. Kita memberikan konseling gizi dasar ya sebelum merujuk ke ahli gizi. Dengan cara apa? Berikan porsi makan. Makan porsi kecil tapi sering. Jadi 3 kali makan besar, 2 sampai 3 kali selingan atau snack. Jangan malah kok 3 kali makan aja tapi tidak diberi selingan karena nanti langsung jelek gula darahnya, gitu ya. Langsung naik, langsung turun, gitu ya. Jadi harus ada perantara itu tadi. Tapi dengan catatan dihitung jumlah kalorinya tadi dan dijam-jami. Kemudian karbohidrat kompleks, kemudian distribusi karbohidrat, batasi karbohidrat di pagi hari karena resistensi insulin biasanya paling tinggi di waktu subuh atau di waktu pagi. Nah ini contoh untuk edukasi gizi, Mbak bisa memberikan edukasi gizi untuk ibu hamil. Jadi dietnya bisa jadi makan pagi itu dengan nasi semur putih, telur ayam dan tahu, kemudian sayuran lalapan buah melon. Ini di gram gitu ya Mbak ya, di diet di gram. Jadi tergantung kebutuhan kalorinya. Jadi kalau misalkan ibunya semakin tinggi, semakin gede badannya, berarti kan kalorinya kebutuhannya semakin gede, lebih besar. Mungkin menggunakan diet yang 200, 100 kebutuhannya. Mungkin yang tingginya seperti Bu Arya 164 misalkan gitu yang tinggi, kemudian nanti akan berbeda dengan yang tingginya 155 atau 150 gitu ya. Kebutuhan kalorinya akan berbeda. Sehingga nanti mungkin bisa dilihat, oh ini kebutuhannya sekian gram, sekian gram, sekian gram. Segi pagi akan beres tadi, kemudian nanti makan siang, nasi pepes, sup jalan. Tapi jumlahnya itu terbatas sesuai dengan kebutuhan kalorinya tadi. Kemudian bumbu kacangnya nggak digoreng, tapi dia disangrai, gitu ya. Kemudian pepaya, 100 gram pepaya 100 gram itu paling ya hanya sak template ini ya, hanya 2 iris agak besar gitu ya. Nah, kemudian sore-sorenya bubur kacang hijau dengan pemanis sukralosa biasanya yang apa namanya itu yang aman gitu ya, menggunakan apa namanya pemanis yang aman, entah itu dari merek-merek terkenal ya, saya nggak perlu sebut, tapi jangan buah jeruk, kemudian snack malam, buah melon, gitu ya. Jadi memang dianjurkan untuk ibu dengan DMG ini dia nggak berhenti makan, maksudnya nggak betul-betul kosong gitu di perutnya. Karena nanti akan terjadi lonjakan insulin yang menyebabkan dia hipoglikemi, jatuh terjadi hipoglikemi atau justru ke hiperglikemi gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan dijeda nanti nggak sampai turun, nanti ada snack lagi, nggak sampai turun dan lagi, tapi terbatas jumlahnya. Nah ini akan lebih menstabilkan insulin yang ada di dalam tubuh, karena itu yang dibutuhkan oleh, tubuh. Karena insulin biar tetap bekerja dan pankreas bisa bekerja lebih optimal, gitu ya. Nah dan kalau Mbak-Mbak ingin mengetahui edukasi gizi lebih lanjut ya, kok suka senang kalau misalkan di Kota Semarang itu kan di jurusan gizi kadang ada ini Mbak, ada pameran, apa namanya, edukasi kesehatan, kadang DHKN gitu ya. Mereka ada mendirikan stand terkait edukasi gizi. Silakan Mbak ngambil. Nanti yang disampaikan anak-anak itu terasa WOW sekali ya, karena kita orang kebidanan ya. Karena bidan itu biasanya edukasi gizinya ya terkait dengan edukasi gizi tubuh hamil, apa-apa begitu ya.
Tapi saat ketemu dengan mereka, saya sering kadang, eee, sengaja ketemu terus, "Mbak, berat badan aku segini, aku harusnya gimana?" Mereka bisa menjelaskan ya, "Ibu gini 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 gini." Mereka justru, memberikan edukasi itu di seperti ini. Jadi justru jangan nggak makan gitu malahan ya, malah diet yang bagus itu malah sebenarnya anjuran mereka justru jangan nggak makan. Jadi makan pagi ada, siang ada, malam ada. Justru mereka menganjurkannya ya 5 kali makan dengan 3 kali makan besar, 2 kali snack. Tapi besarannya itu tadi yang diatur, gitu ya. Makan besarnya itu ya jumlahnya ini sekian, dan ada takarannya. Kalau 100 gram itu berapa secara takaran rumah tangga, Bapak bisa akses ya, bisa googling sendiri kalau kalau apa namanya, penasaran gitu ya. Kebutuhan kalori saya berapa sih? Kemudian kita lihat, berapa asupan yang harus saya masukkan. Jangan-jangan nah, kita biasanya saat konsultasi itu selalu terbelalak dengan apa? Dengan, kenyataan bahwa kita tidak pernah mempedulikan berapa asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama saat kita masuk ke Indomaret, gitu ya. Bu Eri menyebut merek, masuk ke Indomaret, buru-buru mau beli air yang gula ya, bukan. Misalkan mau beli Beng-Beng gitu aja ya, Beng-Beng atau Citatus atau apa ya wis apa namanya, Oreo atau apalah makan temennya Mbak-mbak itu ya. Mama ndak pernah atau jarang ya lihat komposisi, nah, paling yang kamu lihat apa? Kadaluarsa nggak sih barang ini gitu ya. Nah, coba dicek sekali sekali dicek. Roti Roma Mayura gitu ya, Roma ya, nah saya senang banget itu Roma ya. Jadi dicek komposisinya. Nanti di sana akan terlihat ya, standar untuk, 2.100 kalori, kebutuhan kilokalori. Maka dia akan menyampaikan bahwa satu lempeng gitu ya, per sajinya berapa? Satu sajian misalkan dari biskuit ini adalah 4 4 slice atau 4 biskuit gitu ya. Nanti akan dilihat per sajinya itu mengandung katakanlah 300 kalori atau 210 kalori. Per sajinya isinya 3 slice tadi 210 kalori. Maka satu satu lempeng ini toh, itu sudah 70 kalori. Nah, kamu lek makan mayora dengan nonton drakor wis piro coba ya? Cukup telu? Nggak mungkin ya. Makan mayora, makan rumah, maaf, rumah dari mayat itu loh, telu tok, nggak mungkin ya. Nanti terus ke mana, terus nanti masuk lagi, dan kita nggak pernah menghitung itu yang bikin kemudian kita overweight atau obesitas, ya. Karena sekali duduk nonton drakor, kemudian yang masuk ini berapa, 70 70, wis 210, wis 210 gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, kita lihat ini untuk yang diet 2.100 untuk anak orang yang gede, ya Bu Ari ya. Itu kebutuhannya berapa coba? Makan pagi aja 1, 2, 3, 4, 500 kalori, Mbak. Dibandingkan dengan Mbak-mbak tadi makan 3 keping rumah itu tadi. Itu separuh nih, bayangkan. Sehingga, kurang lebihnya kita bisa berasumsi bahwa satu piring makan pagi itu sama dengan mungkin hanya 6 keping roti Roma Mayura. Bahkan kita yang saat pagi itu makan sambil drakor itu tadi kan, bisa jadi 10 keping. Nah, itu kita nggak menganggap itu sebagai makan kan, kita menganggap itu hanya sebagai nyemil. Kita yang mungkin kesalahan kita di situ. Saya sering suka, datang ke stand-nya mbak-mbak yang gizi itu karena sering diingatkan begitu. Jadi, oh iya juga ya. Jadi Mbak-mbak coba lihat komposisi sekarang. Ada yang gede banget loh ya, ada yang besar. Misalkan kayak beng-beng kalorinya tinggi. Tinggi banget dan itu setara dengan Mbak-mbak makan nasi Padang. Padahal itu bisa stres, itu ya. Nah, jadi kalau kita mau memberikan edukasi terkait dengan gizi, apalagi kita yang PDM, itu memang kita harus ditakar. Ini kok takarannya. Mbak-mbak harus kepo ini ya, harus kepo, terutama anak muda, harus kepo betul. Misalkan saya mau apalagi untuk makanan yang tidak bisa tertakar. Apa contohnya? Misalkan ke Indomaret depannya Ijen ke Point Cafe, jres, ambil satu yang large atau yang small, Mbak, large, wes dihabiskan satu periode, berapa itu kalorimu? Bayangkan ya, satu kali duduk, nanti sore ada tugas,
duduk lagi, gitu ya. Nanti ada, seperti itu. Jadi Mama harus kepo untuk mencari tahu kira-kira kebutuhan kalori saya berapa, dipotong, misalkan dipotong, rata-rata kan sekian nih ya, rata-rata kan mungkin satu kali makan kita, berapalah, kalau makan malam ini lebih 400 ya, makan siang lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, hampir 6. Kalau makan siang kan makan besar ya, hampir lebih banyak, kita butuh banyak kalori. Pagi 500 sekitar itu ya, kalau tubuhnya segede Bu Ari, 500, kemudian apa namanya, ya rata-rata 500 lah, pagi, siang, malam. Nah, itu hanya untuk patokan Mama. Kalau misalkan kita mau menghitung kalori berarti kan 500, 500, 500. Sehari wis 1.500 dari makanan tok. Nah, dari makan besar, gitu ya. Nah, sisamu, kalau kamu bodinya gede seperti Ibu Ari, berarti sisanya hanya tinggal berapa? 1.500 ke 21 itu berapa berarti? 1.500, tinggal 600. 600 itu bisa kamu ecer kemana? Ya wes tadi, termasuk misalkan saya nggak makan snack atau apa kok Bu, saya cuma mau minum ya dicek. Jadi kalau untuk, ya apa, minum-minuman yang instan, Point Cafe, Maret itu kan nggak kelihatan ya berapa kalorinya, Mbak nggak bisa lihat. Kalau misalkan Mbak bisa mau lihat, ya berarti ya dari snack-snack yang ada di kalori. Aku pengen makan coklat hari ini, ya dia diasumsikan masih ada sisa 600 kalori nih untuk saya. Berarti saya sekarang makan beng-beng ini berapa? 200 kalori, oke makan satu tok nih, ya berarti masih ada 400. Ya kok jangan tergoda lek misalkan ono weci liwat, gitu ya, apa gitu ya. Nah, jadi Mbak harus kepo terkait hal ini, supaya apa, supaya Mbak tahu edukasi gizi dan tidak over. Nah, overnya itu bisa terjadi saat nanti Mbak merasakan di usia 40 tahun ke atas. Begitu, susahnya untuk memulai pola hidup yang baik. Dalam arti membatasi kalori yang masuk sesuai dengan yang keluar, gitu ya. Nah, kemudian ada monitoring glukosa darah, nanti bisa dilihat, kemudian pasiennya bisa diajari terkait penggunaan glukometer, bagaimana frekuensinya ya, 4 kali sehari biasanya saat bangun tidur, kemudian 1-2 jam setelah makan pagi, siang, dan malam. Jadi itu untuk mengukur gula darah puasa. Kalau bangun tidur kan dia belum makan, belum apa-apa ya, mungkin hanya minum aja. Berarti gula darah puasa, kemudian gula darah 1 jam, kemudian gula darah 2 jam. Dengan indikator tadi lebih dari 92, kalau tidak salah ya, kalau yang puasa kemudian lebih dari 180, kalau tidak salah tadi yang gede 1 jam, kemudian lebih dari 1,53 untuk yang gede 2 jam. Jadi cukup itu yang menjadi indikator. Jadi kalau misalkan kita screening habis makan siang, berarti anggaplah barusan makan Bu, kapan Bu? 1/2 jam yang lalu, berarti kita anggaplah itu sebagai GD 1 jam. Pasti tinggi nanti gula darahnya. Jadi kalau lebih dari 192, wis berarti, agak mengkhawatirkan, gitu ya. Misalkan Ibu cara mencatat hasil kadar gula darah setelah apa yang mereka makan untuk evaluasi pada kunjungan berikutnya. Nah, hasil kendali GDM ini ya, tadi 95 menurut eh 1 jam lebih kurang dari, ini yang tanpa TTGO ya Mbak. Kalau yang tadi kan baru disebutkan yang dengan TTGO. TTGO tadi yang sengaja diberikan asupan, gula 75 gram tadi ya. Kalau ini untuk kendali yang di luar itu, anggaplah GD puasa kurang dari 95, GD 1 jam kurang dari 140, kalau dari TTGO tadi kan 1 berapa sih tadi, 180 ada salah ya. Kalau yang gula darah 2 jam kurang dari 120. Kalau di TTGO tadi kurang dari 153, karena dia sengaja diberi asupan gula sebanyak 75 gram. Nah, edukasi juga terkait aktivitas fisik yang aman, jadi edukasi pasien tentang cara melakukan aktivitas fisik di rumah, jadi rekomendasinya adalah jalan cepat atau senam hamil
selama 20 sampai 30 menit, bisa melakukan yoga juga gitu ya, paling tidak 5 hari seminggu dengan 2 hari off. Kemudian manfaatnya bisa bantu otot menggunakan glukosa tanpa memerlukan banyak insulin tambahan, sehingga bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah massa otot ya, Mbak, ya, bukan berat badan ideal. Massa otot karena insulin itu menyimpan apa namanya, insulin itu disimpan di otot itu tadi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nanti dibutuhkan, dia akan dilepaskan, gitu ya. Nah, kalau seseorang pernah kemarin ada di IG Bu Ade lihat itu, ada yang dia sampai drop kemudian koma diabetikum, ya. Istrinya mengajukan pada suaminya. Suaminya istri menyampaikan, "Pak, perutmu kok tambah gendut sekarang, kok tambah berat badanmu tambah over," gitu ya. Diet po, oh gini-gini. Ya, suaminya nurut Mbak, diet. Jadi makanan di diet, apa di diet, ini. Nah, ya akhirnya posisinya apa? Suaminya ini perutnya sudah kempes, badan mengurus, berat badan mulai turun. Seneng ya istrinya, tapi suatu malam dia langsung jatuh pingsan, jret. Begitu dibawa ke rumah sakit, dia tidak tahu bahwa suaminya ini sudah jatuh pada posisi diabetes mellitus, ya, kondisinya sudah prediabetik dengan koma. Kenapa itu terjadi? Karena, apa namanya, tidak ada massa otot di dalam tubuh si bapak ini. Jadi dia awalnya gemuk, kemudian langsung mengurangi makan aja tanpa exercise, kemudian tanpa angkat beban. Kenapa sih kok dianjurkan angkat beban angkat beban angkat beban, terutama untuk usia 40 ke atas, karena bisa membentuk massa otot. Nah, dengan adanya massa otot, nanti insulin itu bisa apa namanya, disimpan di situ untuk cadangan kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan misalkan, apa namanya, insulin banyak digunakan tanpa adanya cadangan itu tadi, gitu ya, maka dia akan menyebabkan langsung drop, gitu, langsung terjadi hipo, dan tidak bisa, terkendali gitu ya. Sehingga waktu itu, waktu Mbak Rini melihat di IG-nya itu posisinya suami sedang berada di rumah sakit tanpa istri tahu bahwa kenapa kok suaminya seperti itu, ternyata dia ada riwayat diabetes mellitus tanpa tahu status sebelumnya. Ya jadi hati-hati ya, kalau misalkan mau diet itu juga harus melakukan kontrol terhadap itu. Nah, peringatan, hentikan jika ada kontraksi, pusing, atau sesak nafas saat melakukan exercise untuk ibu hamil tadi. Nah, ini latihan fisik yang direkomendasikan untuk ibu hamil, jadi bisa berupa latihan aerobik atau impact, bisa jalan kaki, dan aerobik gitu ya, yang nggak terlalu over gitu ya, sepeda statis, berenang, dalam bagi ibu yang biasa berolahraga rutin, dapat melakukan latihan jogging dengan durasi 20 sampai 30 menit. Gitu ya. Kemudian bisa latihan kekuatan otot, mungkin dengan menggunakan tali atau pita atau dumbbell, ya, atau menggunakan otot Kegel atau latihan Kegel gitu ya. Supaya apa? Supaya apa namanya, ibu ini masih tetap memiliki apa massa otot ya. Nah, penataran farmakologi ini tentu saja kita nggak bisa melakukan tanpa ada kolaborasi. Jadi bidan ini harus memantau kepatuhan terhadap pemberian resep gitu ya, kemudian harus memantau efek samping apabila ibu sudah mengkonsumsinya. Mungkin diberikan insulin jadi standar emas karena tidak membus plasenta sehingga aman untuk janin. Kemudian bidan harus mengajarkan teknik penyuntikan dengan rotasi dengan orientasi di lokasi suntik gitu ya dan penyimpanan insulin. Kemudian ada obat metformin yang biasanya digunakan untuk DM tipe 2. Namun tetap diberikan pengawasan yang ketat. Nah, deteksi dan penanganan hipoglikemi, pasien DM yang menggunakan insulin sangat berisiko mengalami hipoglikemi. Jadi gula darah ini turun drop sampai dengan kurang dari 70 miligram. Jadi gemetar, keringat dingin, lapar, gitu ya. Jadi lakukan aturan 15-15. Konsumsi 15 gram karbohidrat cepat serap, misalkan 1 sendok makan madu atau permen, kemudian tunggu 15 menit, lalu cek gula darah kembali. Kalau misalkan dia sudah membaik, berarti memang terjadi hipoglikemi. Kemudian resiko opsi terjadi DM sama ya dengan yang disampaikan yang di depan, yaitu ada preeklamsi, sesar trauma persalinan, dan bayi besar.
Nah, ini preeklamsi bisa, terjadi, kemudian polidronium ini sama, dan pertumbuhan janin terhambat itu IJR. Biasanya untuk DF gestasional dengan komplikasi vaskular yang berat. Jadi sebelum ibu hamil itu sudah terjadi, apa namanya, DM, maka biasanya akan terjadi IJR, intrauterine growth restriction, atau bayi itu tidak bisa tumbuh kembang dengan baik di perut ibu. Atau terjadi makrosomia atau disosial janin, kemudian trauma jalan lahir karena memang membutuhkan apa namanya, akses perineum yang cukup lebar gitu ya, karena babynya besar gitu ya. Perlu dilakukan episiotomi yang agak lebar, sehingga mungkin bisa memberikan resiko apa? Resiko sakit, resiko infeksi, resiko lemah lemah otot di areanya apabila setelah dilakukan recovery gitu ya. Kemudian persaingan SC dengan meningkat secara signifikan karena kegagalan induksi atau panggul yang sempit atau CPD, cephalo-pelvic dysproportion. Nah, di resiko pascanata ada terjadi HPV karena atomegaly, karena rahim tadi yang awalnya itu normal, kemudian ada baby yang giant, yang besar, dia bisa hiperdistensi gitu ya, kemudian begitu dia lahir langsung serut gitu ya, langsung mengempis secara tiba-tiba. Ini menyebabkan otot ini tidak mampu, menahan atau berkontraksi secara optimal, sehingga bisa terjadi HPV atau perdarahan. Kemudian infeksi luka operasi atau perineum, menyebabkan penyembuhan luka menjadi lambat ya, pada kondisi hiperglikemi. Nah, untuk kolaborasi interprofesionalnya, jadi bidan dalam pengelolaan DMG ini tidak bisa sendirian karena memang di sana ada banyak tenaga medis yang mungkin terlibat gitu ya, baik itu secara untuk mengatur dietnya, untuk mengatur mentalnya, ataupun memang tenaga medisnya itu sendiri, yaitu dokter spesialis endokrin untuk regulasi dan pemantauan kesehatan janin, kalau endokrin untuk regulasi insulinnya, kalau kesehatan janinnya itu untuk beras POG-nya, kemudian ahli gizi untuk perencanaan makannya, kemudian psikolog mungkin ya, atau psikiater untuk kesehatan mentalnya. Karena prevalensi depresi perinatal lebih tinggi pada ibu dengan DM. Wah, luar biasa ya, DM sangat sangat berdampak banyak gitu ya. Nah, bidan harus bisa memberikan komunikasi interprofesional dengan tetap melihat dan melaporkan kalau tadi masih dalam konteks interprofesional gitu. Interprofesional itu adalah kerjasama antar profesi yang menangani kasus yang sama gitu ya. Maka kita harus menyampaikan informasi dengan secara lengkap dengan tetap berpegang teguh pada metode SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation. Kemudian apa namanya, edukasi DM bisa kita berikan dengan poin kunci edukasi, yaitu dengan gaya hidup, aktivitas fisik yang aman, misalkan jalan santai, kemudian kepatuhan terapi, untuk teknik penyuntikan insulin atau konsumsi metformin sesuai indikasi, atau perawatan kaki apabila ada luka gitu ya, atau dimanapun itu nggak harus di kaki. Tapi biasanya ibu-ibu yang dengan DM ini sangat rentan terhadap terhadap apa namanya, luka. Lukanya itu rentannya paling banyak ada mana? Di kaki, karena kaki ini yang sering bersentuhan langsung dengan benda-benda yang mungkin tidak hijin, ya katakanlah kamu memakai sendal, kemudian jalan, oh ternyata ada paku gitu ya. Nah, pada kondisi DM itu karena dia hiperglikemi, ada banyak gula, maka terjadi penyembuhan yang sangat lambat. Nah, itu kemudian yang menyebabkan terjadinya mungkin Mbak-mbak pesan apa, orang-orang kalau ngarani diabetes basah gitu ya, karena ada luka. Ada luka menganga, kemudian ada gas gangren di sana sampai menyebar kemana-mana ya, sehingga tidak terjadi penyembuhan luka, kemudian di area sekitar luka menjadi busuk gitu ya, sampai dengan dia sudah malfungsi, sampai dengan dampak terakhir adalah bisa terjadi apa, amputasi atau dipotong ya lukanya, apa namanya, kakinya gitu ya.
karena memang sudah terjadi kematian jaringan di area yang tadi ada DM-nya tadi. Dan kasus itu tidak jarang, Mbak. Nah, ada juga gitu ya, dan masih sering gitu, karena kalau untuk ibu DM memang sewajarnya tidak ada luka. Dan seperti saya pribadi itu sangat sangat lama kalau ada luka. Misalkan saya sama si kecil ya, si kecil kebelet apa, saya juga kebelet apa. Si kecil itu cepet banget ya. Anak-anak saya cepet banget, serut nutupnya, kemudian sembuhnya. Tapi kalau 2 hari bisa agak cukup lama gitu ya. Itu untuk kondisi yang bahkan saya prediabetes ya. Saya hanya di dalam saya ada DNA yang dia dulu ada diabetes, dan saya belum ada pada kondisi diabetes, itu pun sudah sengefek itu, ya. Apalagi untuk yang memang dia ada, luka dari diabetes. Makanya kenapa diabetes ini, sampai ada pada kondisi mungkin diamputasi dan lain sebagainya. Edukasi pada pasien DM bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi harus mengubah perilaku atau behavioral change. Jadi ada teknik konseling yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada edukasi keluarga yang harus kita libatkan, ada manajemen stres yang harus kita jaga supaya ibu dalam kondisi betul-betul tidak terlalu stres, kemudian ada posisi yang tetap berikhtiar, tapi tetap juga merasa ikhlas, gitu ya. Nah, bagaimana pelayanan KB-nya? Pelayanan KB-nya ada pemberian kontrasepsi ini harus mempertimbangkan komplikasi vaskuler. Sehingga biasanya kita harus cukup berhati-hati apabila ibu itu menginginkan atau menghendaki kontrasepsi yang jenis-jenis hormonal gitu ya. Jadi biasanya kita tidak merekomendasikan, sehingga biasanya kita gunakan adalah yang non hormonal, gitu. Yang non hormonal kemudian jangka panjang. Nah, ini pertimbangan di dalam pelayanan KB bagi DM. Jadi pertimbangannya adalah kalau metode alamiah itu boleh, tapi kurang efektif ya jika siklus saya tidak teratur akibat DM. Sehingga nanti kalau misalkan terjadi kegagalan, ya risikonya adalah hamil dan terjadi berulang lagi. Ibu hamil dengan DM gitu ya. Kemudian metode alamiah metode barier atau kondom sangat disarankan ya, aman dan melindungi dari infeksi saluran reproduksi, tapi juga perlu kita lihat efektivitasnya. Jadi mungkin agak ada resiko kalau misalkan kondom bocor, telat dalam pemasangan gitu ya, atau mungkin alergi gitu harus diperhatikan. Kemudian AKDR atau IUD itu tujuan utama karena dia bersifat long distance, jadi dia jangka panjang sehingga dia tidak mempengaruhi gula darah dan tidak berisiko vaskuler. Kemudian hormonal kombinasi, jadi ada pil atau suntik 1 bulan ini harus hati-hati, terutama pada DM dengan lebih dari 20 tahun atau yang sudah memiliki komplikasi ginjal atau retinopati tadi. Progestin saja itu aman sebagian besar tanpa komplikasi vaskuler berat, misalkan melakukan suntik 3 bulan atau implan, atau kontak disarankan jika ibu sudah memiliki komplikasi berat dan tidak ingin hamil lagi. Jadi pilihan yang paling baik untuk ibu DM untuk KB adalah AKDR. Kemudian kalau misalkan dia masih ingin menggunakan hormonal, ya berarti menggunakan implan. Itu paling baik ya, AKDR atau implan yang jangka panjang. Atau kalau misalkan ibunya tidak ada gangguan vaskuler, berarti boleh suntik 3 bulan. Yang suntik kombinasi yang ada estrogen itu maka harus kita hindari. Kalau ibu sudah nggak ingin punya anak, ya kontak saja, ya atau konsultasi mantap. Dan terakhir adalah continuity of care. Jadi bagaimana asuhan berkelanjutan dari masa sebelum hamil hingga menopause, yaitu pada masa prakonsepsi kita harus optimalisasi kadar gula darah, maka dia betul-betul kita amankan, betul-betul dia sudah siap apabila sewaktu-waktu nanti dia hamil dengan DM tadi. Kemudian yang kedua pada kondisi postpartum, kita lakukan screening ulang 4 sampai 12 minggu setelah melahirkan untuk mendeteksi risiko DM tipe 2 permanen. Dan kemudian kalau masa menopause gitu ya, pada saat masa menopause ada manajemen gejala fase motor yang seringkali lebih berat pada perempuan dan anak. Nah, pada masa nifas, nanti peran bidan masih tetap harus melakukan monitor penyembuhan luka. Karena itu kalau misalkan dia sudah
ada jahitan perineum, maka kita harus tahu betul bahwa jahitan ini harus terobservasi dengan optimal, kemudian tidak ada infeksi, begitu ya, sehingga tidak menjalar atau menjadi luka-luka gangren, gitu ya. Kemudian dukungan menyusui, membantu menurunkan kadar gula darah, kemudian screening postpartum, ibu dengan GDM wajib menjalani PPG ulang di untuk memastikan gula darahnya. Kemudian perencanaan kehamilan berikutnya, edukasi untuk tidak hamil lagi sampai dengan HbA1c-nya kurang dari 6,5. Kemudian di masa perimenopause dan menopause, adanya pemantauan risiko penyakit kardiovaskular dan osteoporosis yang lebih tinggi pada perempuan. Nah, yang terakhir yang jadi quote kita adalah bidan yang kompeten itu bukan hanya pandai menolong persalinan, Mbak, tapi juga jeli di dalam melihat tanda-tanda metabolik. Jadi deteksi dini DM pada ibu hamil itu adalah investasi kesehatannya untuk dua generasi sekaligus, ibu dan bayinya. Jadi kita harus punya saja yang kita hormati, tapi babynya pun juga harus kita yang bisa Bu Ari sampaikan untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita kita atur kembali ya, kapan waktunya, dan kalau memang nanti ada waktu luang nanti Bu Ari bisa diinformasikan ke saya gitu ya. Oke, sejauh ini apa Recording stopped. ditanyakan dari Mbak Mo? Semoga cukup tergambar ya, cukup agak jelas untuk yang disampaikan bahwa DM itu tidak bisa kita kita anggap remeh karena dia banyak mempengaruhi di proses siklus perempuan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk, izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Mbak Putri. Uh, Suaranya tersendat-sendat ya? Kenapa? Kok suara saya agak putus-putus kayaknya ya? Kok Mboten, agak Ibu. low. Lancar. Oke, oke. Baik, silakan Mbak Putri. Uh, izin bertanya, Ibu. Ini dari pengalaman ya. Nenek saya kan sudah 15 tahun terkena diabetes mellitus dan sudah meninggal dunia. Nah, kemarin tuh kan sudah komplikasi ke jantung dan juga ginjal dan juga sempat bukan sempat sih, sudah divonis gagal ginjal. Nah, apakah ada hubungan, diabetes mellitus dengan kenaikan kreatin pada ginjal, Ibu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Putri, pertanyaan bagus sekali. Tadi sudah Bu Ari sampaikan ya di slide yang sebelumnya ya, bahwa kalau misalkan ibu itu mengalami diabetes, pasti rentetannya adalah ke arah ibu hipertensi, kemudian ke arah gagal ginjal, ke arah hipertensi, gagal ginjal, kemudian jantung ya. Kenapa? Karena memang suplai darah ya, jadi kan dari DM itu tadi kondisinya dia ada hiperinsulin gitu ya. Hiperinsulin tadi ada di PPT-nya Bu Ari sebentar. Biar lebih jelas ya. Ya. Nih, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan screening? Karena memang pada ibu dengan DM biasanya akan terjadi proses ini. Kalau dia lanjutan dulu.
Kelihatan? Kelihatan, Mbak? Kelihatan Ibu. Kelihatannya. Nah, dia ada nefropati fungsi ginjal, gitu ya. Jadi ginjalnya ini akan berhenti berfungsi dengan sempurna, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada proses sirkulasi yang dia tidak mampu, gitu ya, tidak mampu untuk menuju ke area ginjal itu tadi. Kemudian kalau dia sudah prosesnya itu nefropati itu terjadi kematian saraf-saraf yang ada di fungsi ginjal. Karena dia vaskularisasinya ini terhambat, maka akan terjadi nefropati. Begitu jadi nefropati, maka dia sudah tidak akan mampu lagi berfungsi dengan baik. Nah, fungsi dari ginjal itu apa? Dia itu menyaring semua hasil proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Sehingga kalau misalkan di dalam metabolisme kita tadi itu hasil dari saringan tadi ternyata kok banyak sampahnya yang tidak bisa keluar. Harusnya kan kalau normal maka hasil saringan tadi dia akan dikeluarkan melalui urin, ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak ingin menandai secara secara apa namanya umum saja, misalkan saya sekarang sakit panas, kemudian saya minum obat ya, entah itu Panadol, entah itu antibiotik, gitu Mbak minum obat. Maka begitu pipis, nanti Mbak akan membau ada obat yang Mbak minum tadi. Nah, semakin ini bisa dibau dengan baik, berarti bagus ya. Berarti outputnya atau hasil sampahnya tadi bisa keluar semua. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan oleh ginjal pasien yang DM karena dia apa namanya glomerurusnya itu tidak bisa memfiltrasi atau tidak bisa memfilter. Jadi nggak bisa nyaring dengan baik. Sehingga semuanya sampah ini hanya sebagian kecil aja yang keluar gitu ya. Nanti kalau dia sebagian kecil yang keluar, dia akan tertumpuk di situ dan dia akan menjadikan apa bisa keluar dari urin yang bisa dideteksi oleh kita dari asirsi albumin. Nah, hal yang bisa kita lihat kalau dari urin itu ya ekspresi dari protein atau albumin tadi, bisa dari cek urin. Tapi kalau kita mau melihat fungsi ginjal dengan darah, itu berarti dengan kreatinin. Kalau kreatininnya sudah tinggi, berarti sudah dipastikan bahwa ginjalnya ini sudah tidak mampu lagi melakukan filtrasi. Pada kadar tertentu bisa mungkin cuci darah hanya 1 kali, 2 kali gitu ya. Tapi kalau dia semakin rusak, bisa jadi tambah 1 bulan sekali, seminggu sekali, bisa jadi mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Dan tahapan itu pasti kalau misalkan seluruh tubuhnya ya, tidak tertangani dengan baik dan awalnya dari DM ini tadi. Begitu ya Mbak ya. Berarti pada saat SEDO memang didiagnosis DM ya, DM aktif ya. Itu yang kemudian masyarakat bilang, sakit apa? Komplikasi. Karena kalau sudah sakit DM mesti kena ke jantung, kena ke ginjal, kena ke semuanya. Karena awalnya adalah dari vaskuler tadi, dari sirkulasi darah. Kalau sirkulasi darah ini terganggu gitu ya, maka ya semua organ kan akan terganggu pula. Gitu ya. Nah, Mbak Putri, karena sudah ada warning seperti itu, nah, nenek itu cuma satu keturunan bedanya ya. Nenek, mama ke Mbak Putri. Jadi Mbak Putri harus siap siaga. Nanti harus betul-betul bisa melakukan kontrol ya, pola hidup yang baik. Nanti kalau seperti Bu Ade ini sudah telat ya. Kalau saya sudah 40 tahun mencoba merubah pola hidup, wah, effortnya luar biasa, gitu ya. Kalau dulu mungkin masih remaja kan kita nggak pernah lah, karena sekarang Mbak udah tahu, Mbak harus bisa melakukan sendiri. Termasuk itu tadi, kalau jajan saya harus cek berapa kalori yang saya masuk, ya. Sehari ini saya sudah apa saja yang masuk. Oh ternyata saya butuh olahraga. Jadi kalau ada di depannya Ijen itu ada CFD setiap minggu itu ya coba didelok jalan-jalan terus tuku sampel toh ya. Tapi Mbak juga senam dulu ya senam dulu, lari dulu, baru nanti misalkan pengen jajan ya silakan tapi dibatasi, berbatas. Itu ya. Kalau dari remaja Mbak pola hidupnya sudah bisa meminimalisir, maka begitu tua ya di atas 40 seperti Bu Ari nggak terlalu effortnya nggak terlalu ini berat. Ya. Tapi kalau dari remaja Mbak los nanti begitu di 40 tahun agak berat effortnya. Begitu ya Mbak Putri, semoga baik-baik saja. Dan kolo-kolo dicek ya, kolo-kolo cek walaupun nggak ada keluhan Mbak Putri, kolo-kolo misalkan 1 tahun sekali gitu cek. Kalau di Malang ini di
apotek KW itu loh, apotek KW Ijen yang ke atas. Nah, itu ada cek gratis, bukan gratis sih, bayar. Paling berapa? 20.000 atau berapa ya? Itu ada cek gula darah, ada cek apa. Sekali kita cek biar tahu. Oh, ternyata kolesterolku bagus, gula darahku bagus, itu bagus. Hanya setahun sekali kayak gitu biar tahu bahwa kita karena memang kita orang-orang yang beresiko. Gitu ya, Mbak Putri? Nggih, izin bertanya lagi, Bu. Oke, oke, monggo, Mbak. Iya, iya. Kan, kalau misalnya nenek saya tuh kalau tiba-tiba tuh pernah sempat gula darahnya tuh turun drastis, dan Mhm, jadi badannya itu kayak keringetan semua, turun. gobes gitu, Ibu. Itu kok bisa kayak gitu, Ibu? Apakah, pada ibu hamil ataupun pada mungkin bayi yang baru lahir ya, Bu? Apakah bisa mengalami seperti itu juga? Seperti itu. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Putri. Tadi juga sudah Mbak Ri sampaikan ya, itu yang dikatakan kalau mbahnya itu sama dengan bayi baru lahir tadi, hipoglikemi namanya ya, drastis, gitu ya. Nah, kalau mbahnya tadi mungkin kok langsung turun jerat, terus kemudian ada keringat dingin, itu mungkin karena memang jeda makannya mungkin agak lama, atau nggak ada asupan kalori agak lama gitu ya, sehingga tidak ada gula darah yang ada di dalam tubuh, langsung ngedrop sret, tidak ada insulin yang bekerja, langsung ngedrop sret, langsung keringetan, lapar gitu ya, kemudian rasanya apa namanya, kayak keliengan ya, pusing gitu ya, itu namanya hipoglikemi. Nah, pada bayi bisa terjadi proses itu tadi. Pada saat apa? Pada saat dia bayi baru lahir yang tadi saya ceritakan. Kalau bayi ini lahir secara aterem mungkin di mbak-mbak ya, di bidan. Kemudian dia gede ya, bayinya gede, 4 kilo 2 on misalkan atau 4 kilo. Begitu lahir, keluarganya tadi senang, Bu Ari kan menyampaikan kabar yang gitu dia. Oh senang gembul-gembul, kalau 4 kilo kan bayinya besar ya Mbak ya. Besar terus gendut-gendut gitu, lucu gitu ya, lucu. Begitu lahir di awal biasanya bayi bayi dengan GDM ini dia biasa saja. Kalau dia tidak ada asfiksia, dia akan nangis cengar 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 gitu ya. Tapi begitu nanti sudah agak berselang tali pusatnya agak berselang, dia nanti akan, tangisan merintih, sudah nggak lagi congar-congir. Kenapa? Karena dia pada saat di kandungan itu sudah terkondisi dengan kadar insulin yang tinggi, gitu ya, dipasok oleh ibunya. Tadi tuh. Begitu kemudian ini tadi diputus, jebret, ya tali pusatnya putus dipisah dari ibunya, dia sudah nggak ada lagi pasokan itu tadi. Langsung turun, sret, turun drastis. Ya, begitu turun drastis, dia sudah langsung hipoglikemi sret. Tapi kalau orang tua kan bisa bisa bilang ya, "Aku kok ndredeg, aku kok anu, njaluk kowe dangu gitu ya. Tapi kalau baby kan nggak bisa. Begitu turun drastis, dia hanya bisa diam diam, awalnya nangis, langsung, nggak bisa nangis, merintih. Tangisan ibu bayi dengan GDM itu dia akan merintih dan dia belum bisa menstabilkan dirinya sendiri karena kondisinya terlalu ekstrim. Dari awal yang sangat tinggi, tiba-tiba putus, ke dia harus berdiri sendiri, itu nggak bisa. Makanya biasanya begitu bayi baru lahir, nanti kondisi itu ditolong dengan pemberian infus D5 atau D10. Biasanya nanti diberi, bukan diinfus bayinya, tapi dia diberikan secara oral, disendoi. Sret, gitu dikasih minuman infus yang isinya glukosa kadar tinggi itu tadi supaya masih tetap agak stabil untuk menaikkan gula darahnya. Tapi dia nggak bisa didiamkan hanya di bidan. Kalau sudah seperti itu dan sudah tahu ini resiko bayi dari ibu GDM, mungkin di awal kita berikan D5 tadi secara peroral, sudah langsung dirujuk. Nah, nanti soalnya di tempat perujukan nanti akan ada tata laksana sendiri, gitu ya. Sana sampai dengan mungkin ada infus, ada tata laksana banyak ya terkait dengan apa namanya medikamentosannya. Jadi nggak boleh berhenti hanya di situ. Itu gambaran untuk hipoglikemi. Jadi sama kalau mbahnya tadi masih bisa ngendikan, masih bisa minta, masih bisa ngomong, "Aku ndredeg, aku gini gini gini." Tapi kalau bayi nggak bisa. Jadi dia ya cuma menang, terus merintih 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 merintih, nanti lama-lama dia akan diem. Akan diem ya berarti ya sudah. Nanti misalkan nggak segera dirujuk, ya akan berakibat fatal. Begitu Mbak Putri? Iya. Oke, ada lagi, Mbak? Izin Oke, cukup? Ada kuliah lagi dari setelah ini, Nak?
Kalau dari kelas A mboten Oke, enten ada kuliah yang lagi, Bu. oh gitu, oke. Hmm, baik, ada yang mau komentar lagi? Izin bertanya, Ibu. Oh, nggih, Mbak. Silakan. Ada teman saya itu yang ayahnya terkena diabetes mellitus, tetapi sebelum menikah itu belum terkena diabetes mellitus. Lalu, setelah Sing menikah sing urung menikah sapa? Temennya? ayahnya, Ibu. Pada saat Terus ayahnya menikah itu heeh. belum terkena diabetes mellitus. Ah, Lalu sebelum pada menikah. saat nggih, pada saat anaknya itu umur, SMA, Mhm, itu ayahnya terkena diabetes mellitus karena gaya hidup yang tidak sehat. mhm, Kemudian 4 tahun kemudian ayahnya meninggal, mhm. kemudian, apakah ada kemungkinan anaknya itu bisa terkena diabetes mellitus juga, Ibu? Anaknya berarti temenmu ya? Nggih. Iya. Laki-laki ya? Ngomong oleh pacarmu, "Anu, iya iya iya." Ya, entah itu sosok X atau sosok Y gitu ya. Apakah kemungkinan bisa? Ya kemungkinan, kemungkinan bisa. Apalagi saat apa, saat si bapaknya tadi saat meninggal itu sudah didiagnosis DM. Ya, kalau misalkan beliau seperti Bu Ari tadi ya, beliau sudah didiagnosis betul DM, terus kemudian sudah konsumsi obat-obatan DM. Apalagi mungkin sudah suntik insulin, ya berarti sudah DM ini ya, udah DM. Nah, DM ini, apakah nanti dia menurun ke anaknya? Loh bisa jadi, ya kayak Bu Ari tadi. Ya, jadi DM tipe 1 tadi kan karena organ ya, Mbak, ya, karena organ. Dari kecil sudah ada kompensasinya, sudah ada gejalanya dari kecil karena dia organ. Nah, DM tipe 2 itu biasanya akan muncul dewasa. Kenapa? Karena bukan organnya yang salah, jadi organnya masih tetap berfungsi, cuma nggak optimal. Nah, nggak optimalnya kenapa? Karena didorong oleh pola hidup yang jelek, gitu ya. Jadi nggak masalah sumbernya dari mana, tapi tetap sama-sama DM. Nah, baik DM tipe 1 atau DM 2 itu sama-sama herediter, gitu ya, sama-sama diturunkan, begitu. Sehingga harus waspada, ya kayak Bu Hari ini, kalau wis tahu ngerti betul dari DM berarti harus waspada. Kalau Mbak melakukan screening, ya di-screening, lek pacare wis mantep kuwi mau, iya bodo-bodo screening, Mas, hati-hati gini 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 gini. Lek rung mantep, yo cari pilihan lain. Kan kita lihat bobot bibit bebet kan yang ngono toh. Pilihan lain sing nggak beresiko, kan jelas-jelas ketok beresiko kan ngono. Engko anakku piye kan ngono ya harus dipikirkan nah ke belakang ya. Nah, untuk yang sekarang Masnya udah tahu. Mungkin ada resiko juga loh. Jadi harus pola hidupnya dijaga, ojo sering begadang malam, ojo sering ngafe nongkrong terus gulo, ojo sering gitu ya. Pola hidupnya harus olahraga minimal 5 kali. Terus masa ototnya dibangun, nge-gym, gitu ya disampaikan gitu ya. Jadi nggak hanya terbatas tipe 1 tok yang herediter, tapi tipe 2 pun juga herediter. Karena ibunya Bu Ari tadi juga tipe 2, gitu ya, bukan yang tipe 1. Kalau tipe 1 jelas ada garisnya, herediter jelas, tapi tipe 2 tetap juga bisa herediter. Gitu ya Mbak Fasihah, sampai Terima kasih, ketemu Bu. Insya Ora usah khawatir sih adoh Belanda masih jauh, kamu sih iso milih-milih ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Mata arek-arek iki prospek iki, pikirannya ke depan, jauh ke depan. Ada Ngomong lagi? Mas, izin Siapa bertanya, lagi? Ibu. Iya, Mbak Asya, ya. Jadi gini, Ibu, ada kakak kelas saya itu sudah menikah. Nah, dia itu udah 4 tahun menikah udah dari 2024 sampai sekarang tuh belum punya keturunan. Nah, dia sempat cerita kayak ya kayak cerita ke saya gitu loh, Ibu. Nah, dia itu BB-nya ya sudah termasuk obesitas. Kemudian dia itu haidnya nggak teratur. Nah, suaminya juga gaya hidupnya nggak nggak sehat dan ini, mereka itu berhubungannya setiap hari, Ibu. Terus kan sempet
dia juga punya riwayat dari orang tuanya itu DM, tapi bukan saya sarankan untuk periksa ke bidan atau cek gitu ya, Bu. Nah, itu tuh orangnya nggak mau, Ibu, katanya takut suaminya tuh juga nggak mendukung untuk periksa gitu loh, malah jawaban suaminya, "Halah gak popo, ancen gorong wayahe," gitu kata suaminya, Ibu. Nah gitu kita sebagai bidan gimana, Ibu, kalau ada pasien yang seperti itu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan bagus Mbak Alsafira, Mbak Fira. Oke, bagaimana bidan harus menyikapi? Berarti yang pertama saat kita mau melakukan edukasi, konseling ya, harus dilakukan pendekatan dulu. Pendekatannya apa berarti yang paling pertama? Tanyakan ya, secara personal ya. Jangan kita berupaya seolah-olah itu mereka membutuhkan solusi dari kita, tapi ternyata dari mereka nggak bermasalah, kan itu ya. Kita mau menolong, tibanya, "Lah wong aku gak pengen duwe anak," kan wassalam, wis gitu ya. Jadi yang pertama adalah tanyakan, apakah keduanya atau pasangan ini sama-sama ingin menghendaki anak atau keturunan, gitu ya. Kalau jawabannya iya, maka harus disampaikan kepada keduanya untuk membuka diri terhadap informasi atau edukasi apapun terkait dengan hal-hal yang bisa istilahnya membantu proses untuk mendapatkan kehamilan dengan lebih cepat. Itu kedua. Nah, kalau misalkan sudah, "Ya wis, wis omong gitu ya, atau katakanlah misalkan, "Ya wis aku bersedia melakukan edukasi." Maka yang ketiga, terkait dengan info Mbak Vira tadi, siklus haid dari si ibunya. Kalau siklusnya tidak teratur, itu suatu penanda bahwa tidak normal. Nah, misalkan sekarang tanggal 20, bulan depan tanggal 20, berarti itu 30, masih normal. Sekarang tanggal 20, bulan depan 18, berarti itu 28, masih normal. Tapi kalau sekarang 20, kemudian bulan depan itu tanggal 10, majunya waduh ya Mbak. Berarti sudah nggak normal. Bulan ini begitu. Kemudian sekarang bulan depannya lagi tanggal 20, kemudian bulan depannya lagi tanggal 30. Nggak normal, jauh nggak normal itu. Karena rentang yang satunya pendek, yang satunya panjang. Nah, berarti edukasi yang ketiga yang disampaikan adalah kita lihat dulu siklusnya, Mbak, siklus itu sampean. Paling nggak misalkan jenengan saiki durung gelem diajak ke dokter, tapi paling nggak sekarang sudah diamati dulu siklus sampean, supaya nanti ada modal saat nanti saya ke dokter, sudah punya informasi. Sehingga sekarang Februari ya, mulai Februari, Mbak dicatat siklusnya, jenengan Februari ini mens tanggal piro, misalkan tanggal 8, gitu ya. Nanti Maret tanggal piro, Maret tanggal 10, misalkan itu ya. Berarti siklusnya dia kan 32 hari. Ditulisi Februari, 32 hari. Kemudian nanti Maret, Maret mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal piro, sampai dengan dia tanggal 5, misalkan gitu ya. Berarti kan maju 5 hari itu ya. Berarti dia sekarang siklusnya adalah 25. Terus dari tanggal 5, loh, seterusnya seperti itu. Nanti dihitung paling tidak ada 8 siklus ya, atau 8 bulan dihitung ya. Nah, kan Mbaknya tadi belum pengen periksa ya, nggak apa-apa, kita enjoy saja sambil menghitung siklus. Sehingga nanti akan ketahuan, oh dalam 8 bulan itu tadi siklus terpendek saya berapa, siklus terpanjang saya berapa. Lek terpendeke kuwi sangat jauh rentangnya dengan yang terpanjang, sudah bisa dipastikan ibunya siklusnya sama sekali ndak bagus. Bisa banyak faktor yang mempengaruhi itu. Misalkan siklus terpendeknya 22 atau 25, siklus terpanjangnya 35 misalkan ya, atau 36, bisa jadi. Sehingga bisa jadi ibu itu kadang dalam 1 bulan itu mens 2 kali, kadang 2 bulan baru mens 1 kali, gitu ya, sehingga panjang siklusnya.
Nah, jadi kita sudah edukasi terkait dengan siklus. Nah, berarti Mbaknya sudah harus tahu, "Oh, siklus terpanjang saya sekian, Dok, terpendek saya sekian, setelah saya amati bulan Februari sampai dengan bulan Desember," misalkan ya, atau sekian bulan, ada dapat sekian. Nah, nanti sambil ke dokter, sambil itu disampaikan. Nah, apa namanya, Mbaknya diedukasi, kalau siklus itu tidak teratur karena berbagai faktor, termasuk apa, gaya hidup tadi, gitu ya. Gaya hidupnya apa? Misalkan Mbaknya kan sudah obesitas, tadi sudah saya sampaikan ya. Ibu yang obesitas IMT lebih dari 24 itu beresiko. Beresiko apa? Beresiko banyak sekali. Yang menjadi penyebab utama adalah berisiko tidak terjadinya ovulasi atau anovulatoir. Dikarenakan kacaunya tadi, GnRH tidak merangsang LH, LH-FSH tidak bekerja. LH-FSH tidak bekerja, dia bisa menyebabkan apa namanya, kondisi tidak ovulasi atau tidak matang di ovumnya. Kalau dia nggak ovulasi, mana ada pembuahan, karena nggak ada yang gede, nggak ada yang mateng, itu ya. Kemudian tidak ada ovum yang dikeluarkan. Kalaupun dia berhubungan seksual berkali-kali, kalau nggak ada ovum yang keluar, maka ya nggak akan mungkin ketemu sama sperma. Gitu ya, sehingga nggak mungkin akan terjadi kehamilan. Sehingga harus pola hidupnya apa? Mbak harus berproses untuk mencapai IMT ideal. IMT ideal 18 sampai 24 kalau nggak salah ya. Jadi harus tahu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. IMT idealnya sak mini, maksimal berat badan sampean sak mini, Mbak. Nggak oleh kurang dari sekian, nggak boleh lebih dari sekian. Jadi saya tadi menyampaikan, semakin kurus di bawah IMT normal, itu ya resiko, gitu ya. Karena nggak ada kolesterol yang menjadi hormon, gitu ya. Semakin over pun juga beresiko, sehingga IMT-nya harus turunkan sekian-sekian. Ya apa caranya bisa normal? Ya berarti olahraga, menu dietnya ditoto, banyak rentetannya itu tadi ya. Intinya adalah saat mau hamil, berat badan harus ideal, itu ya. Karena kalau dia masih mau memulai hamil pertama, berat badannya sudah over, itu berarti ya memang harus diturunkan supaya dia sekarang untuk proses proses fertilisasi, biasanya program hamil itu target utama dari dokter adalah turunkan berat badan jadi ideal dulu. Betul itu ya, jadi diidealkan dulu. Karena nanti dengan ideal, hormonnya akan berfungsi dengan baik, ovariumnya nanti akan terjadi ovulasi, ovariumnya yang dihasilkan bagus, menjadi bibit yang bagus untuk sperma pada saat bertemu dan menjadi pembuah. Itu ya disampaikan. Nanti kalau pola pola hidupnya sudah bagus, berat badannya sudah ideal, maka masuk ke yang selanjutnya apa? Pola hubungan seksual. Tadi disampaikan Bu, hubungan seksualnya tiap hari, yo malah salah lek tiap hari. Non, lek pas manten anyar sehari 3 kali gak popo, yo. Nah, terus sik manten anyar menggebu-gebu ya. Kemudian sik 1 bulan, 3 bulan setiap hari ora popo. Tapi lek wis 2 tahun yo ojo setiap hari. Kenapa? Kalau kita inginnya itu terjadi kehamilan, maka diatur. Diaturnya apa? Sperma itu mateng, gitu ya, mateng, kemudian siap dilepaskan dalam kondisi matur dan baik. Paling tidak itu adalah 3 hari. Jadi kenapa kok paling ideal itu seminggu itu hubungan seksual ya sekali, 1 sampai maksimal 2 kali. Kamu lihat tanya Mbak kapan hubungan seksual terakhir? Ya sebulan yang lalu. Jadi kadang kadang kita malah nggak gagas seperti itu. Tapi like misalkan mau tujuannya adalah untuk bereproduksi, untuk hamil, ya silakan 2 minggu sekali 1 minggu 2 kali, ojo tiap hari. Kalau tiap hari, berarti dipaksa sperma ini untuk keluar, matengnya kapan? Maturnya. Gitu ya. Jadi dia dikeluarkan itu posisinya nggak ngatur, gitu ya. Jadi begitu saat masuk ke vagina, wes urung-urung wes dia kena apa namanya, pH keasaman dari vagina sekelopak-kelopak ya wes nggak tahan banting gasnya, nggak akan masuk ke dalam, nggak ada bersaing kemudian menemukan ovum, gitu ya. Jadi maksimal 2 kali seminggu dan koyo enggak deh lek bendino, nah, Mbak viral. Mosok sampean takok Mbak bendino kan ndak mungkin ya. Jadi paling nggak disampaikan, ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali maksimal, supaya spermanya ini betul-betul mateng di prosesnya, gitu ya. Terus hubungan seksual diatur, pola hidup diatur, nah baru kemudian nanti didiskusikan dengan suaminya. Pesan terakhirnya Mbak Vira sampaikan gini, "Mbak,
gawe anak iku kolaborasi, ya, antara jenengan sama Mase. Nek Mase ku gak gelem diajak kerja sama, ya gak bisa. Lah wong aku ono adahe, ya sing ngowahi bibit sapa? Kan gitu tuh. Nah, kalau bibitnya ini tidak dikasihkan ke ladangnya, itu ya nggak akan terjadi kehamilan gitu. Jadi namanya membuat anak itu harus kerja sama, podo-podo ikhlas, ya sampean sama-sama ikhlas saat hubungan seksual, sama-sama berharap jadi benih yang baik, insya Allah bisa. Tapi kalaupun belum diberi kesempatan, ya ke dokter. Infertilitas tidak bisa disembuhkan hanya oleh ibu atau satu orang. Kalaupun nanti ke dokter, nanti pasti dokternya nggak akan mau. Lek ibunya hanya sendiri yang datang. Paham, Mbak? Karena nanti pasti ditanya, "Suaminya mana?" Terus ditanya, "Ini belum menghendaki apa enggak?" Lek menghendaki berdua ya karo suamine. Karena selain ibunya nanti diperiksa hormonalnya secara keseluruhan, suaminya juga diperiksa kondisi spermanya. Ya, jangan terus kondisi infertil nggak punya anak gitu atau mandul istilahnya dalam tanda kutip ya kasarnya mandul itu disalahkan ke istri. Loh, kok begitu periksa ternyata sih bermasalah spermane bapake. Bapake spermane bentuknya plentud-plentud, gendut, keriting, ibaratnya gitu ya. Spermanya aja nggak ideal, nggak bagus. Bagaimana bisa membuahi dengan baik gitu. Sehingga dua-duanya biasanya dilakukan kalau program hamil. Ya, kakak saya dulu sampai kalau cerita itu kakak saya sing kakung kan polisi ya. Kakak ipar saya sing perempuan ini tentara ya. Jadi sing kakung ini Pak polisi ini sering ditabrak saat program bayi tabung dulu. Tuh, aku tuh lek misal dokter, apa namanya, Jos, dokter Jos Surabaya, Mbak, di Siloam beliau, yang di Inul itu loh, Inul kan berhasil ya, bayi tabung. Kakak saya juga berhasil di sana bayi tabung. Wah itu sampai gini, aku tuh sampai sampai malu karena begitu duduk gitu langsung, "Pak, titik titik, tuan titik titik," langsung diberikan apa, corong, tempat ya. Tempat untuk apa? Terus silakan terus kemudian masuk ke ruang kamar khusus. Ya opo carane biar bisa mengeluarkan sperma di situ, bayangkan. Dan sampai aku tuh kayak kayak apa gitu rasanya kayak nggak punya harga diri dipaksa untuk mengeluarkan sperma di situ. Jadi di rumah sakit infertilitas itu untuk fertility biasanya program hamil itu Mbak ada ruangan khusus yang memang disediakan di sana disediakan apa ya film BF-BF, disediakan desain ruangan yang memang dikhususkan untuk berhubungan seksual untuk suami istri. Untuk ya apa caranya bisa berhubungan seksual, kemudian spermanya bisa ditampung, kemudian mungkin dalam bahkan sempat kakak saya itu cerita, untung itu omah karo sing luwih itu cedek rumahnya di Surabaya. Jadi hubungan seksual fresh ya, setelah hubungan seksual fresh tanpa boleh dielap, tanpa boleh dikeringkan, nggak boleh katokan ya, nggak boleh pakai celana dalam, langsung ke rumah sakit. Ya, untuk apa? Untuk melihat dilihat spermanya bertahan nggak ini dengan kondisi keasaman vagina, gitu ya.